Ini ya walaupun udah berhari-hari ya, tapi masih FYP terus nih yang selebgram meninggal dunia di kamar sendirian itu loh. Lula Latva? Iya. Udah tahu belum informasi terbarunya? Apa tuh? Ini memang dari pihak kepolisian nih Put, telah memanggil dan juga memeriksa beberapa saksi-saksi terkait kematian dari Lula Latva. Jadi masih diselidiki sebenarnya ya? Totalnya sih informasinya ada 6. Ada 6 saksi yang dipanggil. Gitu. Karena memang juga kemarin saya sempat scroll di media sosial, sang kekasih Reza Arab ini yang merasa kesal ketika datang ke tahlilan ya, ke acara tahlilan kemudian dimintai jawaban oleh pihak wartawan Put. Bahwa memang manajer selebgram Lula Latva ya, Adita Baskara alias Apra dan asistennya ini memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan tentunya dilakukan untuk mendalami peristiwa kematian dari Lula. Ya, dan polisi juga sudah memastikan ya bahwa kasus ini itu masih di tahap penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Nah, sebelumnya selebgram Lula Latva ini ditemukan meninggal dunia di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 23 Januari 2026. Nah, hingga kini penyidik masih menunggu ya hasil medis untuk mengungkap penyebab kematian Lula Latva. Tapi netizen selalu maha benar. Nah, biar makin jelas nggak simpang suwir ya. Suwir itu kalau kita nyanyi. Bukan dong. Itu simpang suwir. Simpang suwir. Salah itulah simpang siur. Benerin kayak kalau temennya salah. Jadi ini malah makin disesatkan. daripada kita mencocokologikan kayak netizen, kemudian kita terjebak begitu ya dari kematian dari Lula Latva ini. Ketidaktahuan netizen ini kita, yang ya kan? Masa kita dokter disuruh belajar lagi? Emang? Ya kan yang lagi rame itu. Dokter jantung belajar lagi deh. Dokter jantung sekolah lagi deh. Kata netizen ya, bukan kata saya. Langsung saja kita undang nih ya pagi hari ini ya. Yang ada sudah dokter ahli ya. Kita hadirkan Dokter Vito. Selamat pagi dokter. Saya panggil dulu Put. Betul. Selamat pagi dok. Pagi. Sehat dok. Selamat pagi dok. Boleh di sini dok sambil sarapan. Philip yang lengkap dong nyebutin namanya. Oke, saya mau mencoba nih ya menyebutkan nama dari Dokter Vito, pemirsa. Dokter Vito Damai SPJP mkst.co.id. Ini ribet buat namanya panjang saking banget. panjang ini saya lihat juga di sini. Ini kalau nanti sekolah lagi sampai ke bawah dong dok. Nah itu makanya sengaja saya jahit biar gampang bacanya. Coba yang bener deh Lip. Jadi disingkat Dokter Vito aja udah. Vito aja. Dokter Fit sesuai namanya harus fit. Ya, harus fit ya. Gitu ya. Put, tapi jangan ketawa-ketawa aja. Ada yang mau ditanya nggak nih senyum-senyum aja. Oh iya dok. Disuruh sekolah lagi gak? Kemarin. Iya sekolah lagi bener. Pada bilang sekolah lagi. Tapi padahal dengan senang hati sih. Mungkin ada yang mau kasih beasiswa. Ada yang mau bayarin ya. Netizen jangan cuma nyuruh-nyuruh doang. Nah, tapi kan saya juga penasaran kenapa emang disuruh sekolah lagi dok? Nah itu kemarin ceritanya karena lagi rame tuh di lini masa. Wih, rame nih. Dok, sambil duduk dok. Saya takutnya kesemutan ntar. Ya. Nah, terus udah gitu karena pada ngomongin mengenai GERD, ini GERD sama jantung ada hubungannya apa enggak gitu kan. Terus udah gitu kan udah pernah ditembak belum tapi gitu. udah jadian belum? Kalau memang ada hubungannya kan takutnya kan salah satu pihak aja yang mengklaim ada hubungan. Jantungan nanti, Ya. jantungan. Tapi memang benar ada hubungannya antara GERD dan juga jantung dok? Kalau diurut-urutin jadi ada sih sebenarnya. Diurut-urutin ya orang stres, jadi suka misalkan jadi suka sakit lambungnya. Bisa jadi teman saya jantung dong. Bisa jadi ada hubungannya. Dia sering stres dok. Apalagi tanggal-tanggal begini, stres Ya gitu terus lanjut. Suka bikin stres juga kayaknya orang lain. Emang ya. Jadi kalau dikait-kaitkan sebenarnya lebih pemicunya apa dok? Apakah dari GERD dulu kemudian ada serangan jantungnya atau dari serangan jantungnya yang memicu GERD? Ya enggak, biasanya sih orang karena GERD hubungannya gini, karena hubungannya itu karena orang kalau GERD rasanya kan panas dadanya tuh. Ya, mirip sekali sama orang serangan jantung. Gejalanya sama ya dok? Iya mirip, jadi ya hampir nggak bisa dibedain. Ya dipikir-pikir jadi ada hubungannya. Tapi secara prinsip kalau kita bilang ke orang ada hubungan, nanti orang semua pejuang GERD sini pada kaget nanti. Pada khawatir kan, overthinking tambah GERD lagi. Benar. Padahal itu kan beda. Oke dok, mungkin bisa Beda. dijelasin Iya. gejala yang mirip tuh kayak gimana misalnya? Nah, saya cerita juga pengalaman saya sendiri nih ya. Jadi saya tuh pernah waktu itu bayangin saya lagi pernah main bola tuh, kuku kaki tuh kebuka tuh nggak? Sakit banget kan? Kuku kaki kakak? Kuku kaki kakak yang kanan. Kuku kaki kan Kuku jauh. kaki, jempol. Kalau dok, ini kalau kata orang dulu, kalau sakit di perut, kalau di kaki jauh ke perut kan katanya begitu. Iya. Jadi, apa hubungannya dari kuku kaki ke perut dok? Nah itu karena waktu itu saya minum obat anti nyeri karena sakit banget. Oke. Nah obat anti nyeri itu bikin orang masalah lambung. Oke. Nah Efek sampingnya. efek sampingnya. Nah itu kan saya ngerasa tuh kan pas untuk malam-malam tidur nih kan, jam 3 pagi kebangun, aduh kok perut sakit banget. Sudah gitu Ketindihan, bukan? panas, bukan dong. Ketindihan. Nah
Pas lagi seperti itu tuh saya bilang, tuh ini sakit dada. Bukan, aku pikir-pikir lagi bukan. Oh ya kan, aku dokter jantung ya. Coba mikir, oke, ini mesti ke UGD apa enggak? Aku pikir, bukan lah, ini bukan gitu. Nah, aku pikir, kalau aku bukan dokter jantung, aku akan lari ke UGD nih, karena takut serangan jantung. Mirip banget soalnya gejalanya. Oh, jadi yang membedain apa nih dok? Biar kita juga paham ya, apakah ini cuman GERD atau sebenarnya udah serangan jantung gitu? Nah, kalau serangan jantung itu dia ada rasa sesek. Jadi selain panas di dadanya ada sesek juga. Tapi GERD juga dok? Ya, ada keringet dingin, biasanya sampai basah bajunya, terus sampai ada rasa tembus ke belakang. Sampai ke punggung ya, Sampai biasanya ke suka punggung, sakitnya ya. ya? Sampai ke rahang kaku, terus udah gitu lengan kirinya terasa kaku juga, kayak baal gitu. Nah memang, tapi nggak semua orang begini. Ada juga memang orang serangan jantung mirip kayak orang sakit lambung aja. Berdebar juga nggak sih kalau GERD itu dok? Ya dia juga dari tadi berdebar kayaknya. Nggak, soalnya kalau akhir bulan kita suka berdebar. Nah itu indikasinya gimana dok? Ya, itu indikasi. Curiga jantung juga nggak? Iya, jantungnya mungkin masih ada kalau itu. Saldonya yang nggak ada dok. Kalau kayak begitu jantungnya ada, saldonya ada. Tapi dok kalau kita lihat mungkin sedikit tidak mencocokologi, tapi kalau kita belajar, Berkaca ya? kita berkaca, kita ingin mendapatkan informasi dari kasus kematian yang kemarin viral. Apakah memang GERD kemudian memicu keserangan jantung itu begitu cepat dok? Karena kan nggak sampai 1 malam, begitu dok? Betul. Iya, memang itu kita nggak bisa berspekulasi ya pada seperti itu. Tapi secara ilmiahnya? Secara ilmiahnya ya GERD tidak bikin henti jantung harusnya. Tidak. Tidak. Tidak bikin henti jantung. Tidak. Artinya walaupun begitu parah GERD yang dirasakan, sekecil itu tidak ada indikasi untuk menghentikan jantung. Harusnya enggak sih. Enggak, GERD juga nggak bikin serangan jantung, GERD nggak bikin lemah jantung, memang itu lain. Memang Atau mungkin yang, organnya beda atau aja. mungkin tadi kayak ada obat jantung yang efek sampingnya bikin lambung. Ya, Ada kecuali nggak? kalau ada kondisi lain ya yang menemani. Kan GERD kan biasanya nggak sendiri. Misalkan ada yang lain-lain lah, ada pendarahan atau mungkin dia memang sakit yang lain sehingga dia punya obat yang dia harus konsumsi. Sehingga akhirnya mungkin dia karena efek samping juga bisa, ya ada GERD-nya tapi ada kondisi lain juga gitu maksudnya. Jadi ya kita nggak tahu sih memang. Tapi kalau GERD-nya sendiri sih ya nggak bikin begitu. Oh, jadi kalau menurut dokter, nah ini yang kemudian dari komentar-komentar dan pendapat dokter sendiri yang kemudian kemarin sempat diserang dok oleh netizen. Sebenarnya Kenapa sih artinya dokter kenapa sempat disuruh belajar lagi sih awalnya? Nah, sebenarnya mereka sih tidak membahas langsung mengenai kasus tersebut sih, dan saya juga kan memberikan komentar ini tidak karena kasus tersebut ya sebenarnya ya. Tapi emang karena saya lihat ada orang yang menceritakan kasus yang lain. Dia bilang ibunya katanya sudah lama GERD lalu jadi sampai bengkak jantung. Hah? Ya, Bengkak jantung? Ya, itu katanya netizen ini. Oke. Aku masih ingat namanya. Cuma nggak enak aku sebutin, tapi Jangan dia udah minta maaf juga sih akhirnya ya waktu itu. Nah, saya cuma menjawab dengan saya bilang, oke, mudah-mudahan emaknya stabil ya, baik-baik aja ya. Cuman ini sebenarnya sih nggak berhubungan. Dan aku bilang saya punya banyak edukasi kalau ibu atau mbak mau lihat, boleh tuh bisa bermanfaat buat emaknya gitu. Nah, udah sih saya cuma begitu aja. Nah, yang bikin rame tuh netizen yang menyerang ya ini, mbaknya ini. Sebenarnya bukan menyerang saya sih sebenarnya. Bahkan juga kalau kita lihat tidak hanya dokter Vito, tapi dokter Tirta juga pada akhirnya itu bikin dia. komentar. Ya. Kesel juga, marah-marah juga, sampai disuruh belajar lagi. Put, bayangin Put. Iya, kadang-kadang udah dikasih tahu tapi tetap Ngeyel, ngeyel ya ngeyel. gitu. Nah, untung ada dokter Tirta tuh Coba makanya. kita lihat nih, nah postingannya dokter Tirta nih. Teman-teman kalau mau recheck info dokter spesialis yang edukasi itu tinggal tanya source dan penjelasan gitu. Mungkin ya jangan ngeyel juga ya kan. Untung ada Tanpa dia tuh. dibodoh-bodohi kata dokter Tirta. Nah misal bisa nanya tuh, dok kalau GERD nggak ada hubungannya sama sakit jantung kenapa gejalanya mirip? Nah jadi oke lah mungkin kalau ke dokter masa cuman gara-gara komentar ramai di sosial media terus kita ke konsul ke dokter kan biayanya juga nggak murah. Ya minimal aplikasi dokter kan juga banyak ya. Itu dia. Tinggal Tapi kan, tanya nah itu gitu loh. kalau tadi dari komentarnya dokter Tirta seperti apa sih? Kok ada istilah jangan sampai mau dikibulin begitu sama dokter. Artinya gimana kemudian membedakan penyakit GERD sama penyakit jantung? Iya, kalau bedain itu sebenarnya memang ya, untung ya dokter Tirta sih. Soalnya kadang-kadang memang ada yang susah dibilangin, nah dia turun tangan tuh langsung. Nah. Apalagi kalau Liverpool kalah tuh, udah. Wah udah, Aduh. marah-marah dia. Dia pasti marah-marah. Pas tuh. banget tuh Liverpool kalah juga. Ini kabar arena bukan? Bukan, ini Bukan ya? bukan. Jadi kemudian bagaimana antisipasinya sih dok? Iya. Kita kan netizen, pemirsa juga penasaran. Nah, kebiasaannya supaya membedakan itu. Betul, kebiasaan netizen 62 ini ya suka Warlock, self-diagnose ya, Dok. Warga lokal. Suka mendiagnosa sendiri gitu. Ya. Jadi kayak, oh ini kayaknya lambung deh gitu. Ya, Minumlah obat lambung padahal belum tentu. Nah, gimana itu ngebedainnya? Ada fenomena baru soalnya. Banyak juga orang yang kayaknya seneng kalau dibilang sakit jantung gitu. Kayak wah elit banget Penyakit nih sakitnya. mahal ya. Penyakit mahal, nih. iya. Kan kayak ada pasien waktu itu kan dia bilang kan masuk kan, saya bilang, "Dok, tadi saya lihat tuh di depan
udah pasang ring 1. Terus Bapak bilang apa? Saya bilang, baru 1. Saya dong 3. Oh 3 dok. Oh Lord of the Ring. Saya baru mau bilang udah diajak main film belum? Lord of the Ring. Lord kan? of the Ring. Ringnya 3. Jadi dia bangga bahwa saya udah pasang 3 nih gitu. Kayak ada pasien juga, ibu nggak sakit jantung bu, udah saya periksa nih semua normal. Ah janganlah dok, udah saya sakit jantung, saya udah lama saya tahu sakit jantung loh, kok malah mau gitu. Kemarin saya infeksi jari, wah nggak elit banget penyakitnya kata Philip gitu. Abis cantengan. Nah, cantengan. Nggak keren. Nah tapi dok, kalau kita berbicara penyakit GERD nih ya, Dok, Iya, GERD. Ah. susah. Dokter juga sebagai penyintas penyakit GERD, begitu Penyintas, ya. artinya Pernah mengalami. Pernah Contohnya. mengalami. Nah, sulit gak sih kemudian untuk menjaga supaya GERD itu tidak kambuh-kambuh? Karena kan kalau kita ngelihat penyakit GERD tuh orang makan soto kuah santan dikit sakit. Pola Ngelihat kopi makannya, nih Dok. dok, cuma ngeliatin doang Sakit, tapi kalau itu belum diminum. itu karena belum dibayar kayaknya. Ngeliatin rekening juga Itu sakit. sakit. Jangan dok, nanti saya kehilangan pekerjaan nih dok. Jangan terlalu lucu dok. Saya sama Putri. Jadi pola makannya gimana tuh kita Nah, kalau yang menjaganya buat seperti GERD apa sih, Dok? ini? Nah, tadi kan sempat aku belum bahas tadi mengenai tadi bedanya tadi ya. Nah, memang kalau kita tahu bedanya dan kita bisa mencegah sebenarnya karena tahu mengenal diri sendiri dulu. Oke. Nah, kalau orangnya memang udah tahu kalau dia pernah check up jantungnya oke-oke aja. Dia pernah check up dulu nih. Dia tahu nih. Ya sekarang kan ada pemerintah juga sediain cek kesehatan gratis ya. Sebenarnya dia pernah check up aja. Oke, ini saya kayak baik-baik aja. Memang ini saya masalahnya GERD gitu. Ya udah, dia tahu gimana cara ngatur makan, bawa bekal sendiri lah. Tahu supaya nggak obesitas ya, dia harus olahraga. Harus diniatin memang. Olahraga ya. Nah, olahraga yang aman buat GERD dan juga mungkin buat jantung. Padel. Ya boleh. Padel. Padel tuh aktivitas fisik ya. Sama catur. Enggak, kan? Karena kan nggak banyak aktivitas, hanya gerak. main. Tapi mikir ntar karena overthinking lagi mikir catur. Paling yang pegel tangan karena ngangkatin kuda, ngangkatin benteng. GERD sih nggak akan kena. biasanya. Latihan beban dong Iya gitu. lucu ya. Serius sih Dilip, saya Oke. kan mau olahraga takutnya nanti Olahraganya apa aja dulu? Yang oke yang aman lah yang buat aman. jam Aerobik jantung. lah minimal, aerobik dulu. Aerobik itu artinya kita jalan cepat minimal. Banyak orang gini, apa olahraganya? Jalan pagi. Padahal jalan pagi juga pelan banget ya. Nah. Jalan cepat mesti itu baru namanya olahraga. Jalan cepat. Nah, Lari boleh nggak? Ya lari boleh. Kalau Jogging, memang- Tapi jogging. kan nggak semua orang bisa lari. Nanti netizen ada yang nggak bisa lari. Nah, nanti diprotes lagi, suruh belajar lagi nanti. Bener lagi. Jadi aku salah ya sekarang ya. Nah, sekarang memang harus hati-hati. Nah, yang kedua, angkat beban ya. Itu kadang-kadang kalau pasien itu dia bilang, aduh, saya nggak suka sih kalau sampai angkat beban barbel gitu. Saya pinginnya jalan pagi aja. Emang tiap hari, Pak? Nggak juga sih. Oke, ternyata memang kalau olahraga pagi, jalan pagi itu juga ternyata nggak hanya untuk GERD Betul. tapi untuk jantung juga bagus, Put. Betul. Jangan betul doang, kerja. Cepetan kerja. Saya kasih layar buat Jadi Philip. memang kita juga penasaran. Kalau tadi Dokter Vito adalah membahas terkait GERD. Ya. GERD kan kemudian dikait-kaitkan dengan jantung. Tapi kalau terkait obat-obatan itu nih dok, apakah juga akan mempengaruhi dari kinerja jantung tersebut? Iya, kalau ada obat-obatan memang ya berpengaruh pasti. Namanya juga obat ya. Apalagi obat jantung yang ngaruh. Iya, Jantung. iya. Ngaruh sih. Ngaruh, pasti ngaruh. Nah, masalahnya memang ada yang mirip kayak gini. Mungkin kalau orang yang punya penyakit jantung biasanya dikasih obat pengencer darah. Nah, ada obat pengencer darah itu yang memang buat lambung itu nggak terlalu bersahabat ya. Oke. Jadi dia bikin iritasi. Nah, itu yang jadi orang jadi biasanya punya keluhan GERD. Oh, Itu tapi juga kalau bisa. lifestyle gitu ngaruh nggak? Bisa mempengaruhi nggak? Ngaruh banget. Misalnya, Dok? Ya, makan sembarangan. Kayak Penggunaan zat-zat yang nggak baik misalnya. Ya bisa aja. Semua Bisa kan kalau itu juga. kita ya kalau zat yang nggak baik yang tidak seharusnya makan tisu juga Iya sih. bisa sakit lambungnya. Benar. Dok, terakhir mungkin pertanyaan saya, Dok. Pendek saja, Kemarin itu saya nemenin Philip. Ya. Dia sakit lambung ke rumah sakit. Oh terus? Lah, sakit lambungnya hilang, Oh, tapi gitu. muncul sakit kepala, Dok. Karena Tapi tagihannya munculnya gede. pas Tagihannya gede. dikasir. Gede begitu ya. Nah. Jadi memang ini penyakitnya jantung. Tapi kita akan bahas ini makin seru nih. Karena saya makin penasaran juga di segmen selanjutnya ini sebenarnya kemudian hubungannya apa, obatnya apa, gimana, bagaimana kemudian kinerja dari GERD, penyakit GERD itu sendiri bisa memancing penyakit jantung. Kayak minum dulu deh Pak kayaknya. Boleh. Ya. Boleh, tapi sesaat lagi ya. Ini lifestyle juga nih, gaya hidup anak-anak muda juga mempengaruhi kesehatan ya. Nanti kita bahas selengkapnya juga di usai jeda berikut. Betul. Pemirsa tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.